hadirat Tuhan akan mengubahkan kita dan membawa hati kita makin melekat, makin dekat dan makin haus akan Dia. Karena itu sebelum kita memuji, menyembah Tuhan, biarkan sore hari ini kita boleh memberikan hati kita sebagai tempat di mana Roh Allah bekerja, sehingga pujian penyembahan kita sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Mari saudaraku, mulai angkat suaramu di hadapan Tuhan. Kalau ada hal-hal yang mungkin seharian ini tidak berkenan di hadapan Tuhan, sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan yang kudus, mari kita minta Roh Kudus menyucikan hati setiap kita. Memelayakkan kami ya Roh Kudus.
Kami semua diberkati oleh firman-Mu yang dahsyat dan luar biasa. Dalam nama Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Mari yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan bersama, amin. Ya, selamat malam. Sampai Abada Adonai kita mulai lagi. Firman Tuhan malam hari ini saya bagikan tentang ketenangan dalam hal pikiran, ya. Karena ketenangan dalam pikiran itu tidak mudah dan gak gampang. Di saat keadaan situasi yang membuat kita ini semakin hari semakin terdesak, ya. Karena ini kita sudah masuk di bulan yang ke-10. Bagaimana di bulan ke-10 ini kita akan merayakan Hari Sumpah Pemuda di tanggal 28 Oktober, ya kan? Berseru kami bangsa Indonesia, ya kan? Bersatu sehati. Tapi dalam keadaan pandemik seperti begini, bagaimana kemenangan kemerdekaan di dalam Sumpah Pemuda, dalam setiap pikiran kita itu harus punya pikiran Kristus. Kalau di tahun 19 berapa gitu ya, bangsa Indonesia minta kebebasan buat membuat sesuatu inspirasi untuk mengeluarkan pendapat kaum mudanya. Contoh, belum lama ini kita mengadakan demo, benar gak? Kaum mahasiswa tidak suka dengan namanya Omnibus Law. Karena kritiknya kaum muda di akhir zaman ini bukannya kaum mahasiswa yang mendemo, tapi ditunggangi dengan politik yang ada mengambil segala keuntungan. Kalau mau dibilang, kenapa pikiran bisa mempengaruhi kehidupan anak-anak Tuhan? Karena punya pola pikir yang salah. Karena tidak mengenal siapa Tuhannya. Kalau mengenal siapa Tuhannya, tidak perlu loh kita ada demo-demo, benar gak? Ngapain kita harus protes kepada pemimpin bangsa kita? Bisa gak kita pimpin bangsa ini? Belum tentu. Pribadi kita aja tidak bisa kita pimpin, benar gak? Belum bisa pribadi kita menyenangkan orang lain. Ibu, saya mau tanya, bisa gak kamu menyenangkan anakmu, Bu? Halo? Bisa mungkin. Belum tentu anak ibu merasa bisa disenangkan dengan kamu. Benar gak? Ibu sudah maksimal memberi yang terbaik buat anak, tapi terkadang anak punya kritikan, ya kan? Cuma kalau punya pola pikir yang benar, seperti Roma katakan, semua yang baik, semua yang manis, semua yang sedap didengar, pikirkanlah itu semua. Makanya kalau semua kembali kepada kebenaran firman Tuhan, tidak ada pola pikir yang salah. Sementara firman Tuhan katakan Amsal apa? Hati yang gembira adalah obat. Makanya kalau hati kita tidak gembira, itu tanda tanya loh. Di masa pandemi begini, ya, sukacita itu mahal apa murah? Murah. Toilet aja bayar 2.000 loh. Benar ya, Bu? Apa yang gak bayar di Indonesia, di bangsa-bangsa yang lain? Pasti bayar. Justru saya kagum di masa pandemi begini, di masa resesi, orang yang bergantung mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, enggak ngalamin namanya resesi, ngalamin yang namanya resepsi. Contoh nih rekan saya, Ibu Maya. Bulas masih berdoa buat kamu biar punya mobil dan motor. Saya bilang amin. Semua berkata begitu, punya motor dan mobil. Selama ini kan saya merentah mobil gitu kan. Terus dia bilang begini di hari berbahagianya, Bu Lasma, apa? Saya mau kesaksian. Apa? Saya bilang gitu kan. Aku doa buat kamu motor, kalau aku ini berkati motor. Coba. Maksudnya hati baik pikirannya, benar gak? Kasihan Bu Lasma udah punya motor di kota Semarang. Cuma kita bilang begini, Bu Maya, jatahmu masing-masing dengan saya yang berbeda. Tapi saya percaya Tuhan tidak tinggalin. Kuncinya apa? Pikiran kita menyenangkan Dia. Nanti itu berkat tinggal menyusul. Di tahun PAM ini spesial loh. Saya dikejutkan 2 minggu yang lalu. Orang tahu kerinduan saya pergi punya motor, tapi saya tidak berani melangkah. Terus dia bilang apa? Bu, utang aja, saya tidak mau utang. Kalau mau ada orang yang berkatin aja, nggak usah susah-susah. Saya harus tiap bulan safety uang buat cicilan. Jadi perjalanan saya, pelayanan saya cicilan. Ini Pak Yopan bunyinya gitu kan, nggak enak bunyinya cicilan. Tapi apa? Ada amplop yang dikasih saya setengah harga motor.
Saya bilang, oke Tuhan, ini tanda iman. Ya, karena saya punya pikiran yang benar, tidak tertuju di harta, Tuhan yang menyenangkan saya. Sampai saya bilang begini, ambil tarik kesimpulan. Saya lapor dengan keluarga saya. Ada orang sponsor setengah harga motor. Coba bikin program cicilan yang tanpa bunga. Dia bilang bisa. Dalam tempo berapa hari, ada orang bilang begini, emang lu punya uang berapa? Saya bilang, saya punya uang sekian. Ya sudah, gua tutupin. Dipotong ini, jadi sisa kekuranganmu sekian. Bayar ya per bulan. Saya bangga, tidak ada bunganya. Ya kan? Kalau cicilan motor bunganya berapa sih? 2% ya? Kan sayang dari sekian juta kena bunga. Cuma saya bilang begini sama Tuhan. Tuhan Engkau baik. Orang pada kesulitan pekerjaan, orang pada kesulitan di masa pandemi, pada serba ketakutan, benar gak? Tapi itu saya enjoy loh. Ini tadi saya lihat grup SMA saya bilang begini, Rini kerjanya makan-makan, jalan-jalan, tapi Lasma kerjanya menikmati berkat Tuhan. Ya kan? Karena jamuan. Kebetulan juga ada satu gembala di Sidoarjo dibilang begini, Ibu Lasma ini orang yang sedang menikmati hidup. Ya kan? Karena apa? Dibawa dengan pikiran yang benar. Orang Jakarta, Semarang pada ketakutan bawa mobil sendiri. Semarang, Surabaya pada ketakutan jalan sendiri. Saya biasa kok. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Ya kan? Kalau bersama Bapa, bersama Tuhan, perjalanan gak usah takut walaupun sendiri. Ada malaikat, ada Roh Kudus. Percaya gak kue ini? Percaya kan? Jadi jangan takut meninggal karena santet, karena COVID, karena kecelakaan, karena apa lagi? Sakit. Tapi ini orang sekarang pikirannya ketakutan karena apa? Takut mati yang gak jelas COVID. Makanya Bu Weni bilang begini, mindset. Saya bilang bukannya mindset juga ya. Pikiran, enggak juga. Hati. Kembali firman Tuhan katakan Alkitab, hati gembira itu adalah obat. Kuncinya adalah kegembiraan. Bagaimana pikiran yang tenang, ya toh, di masa yang tenggang ini tidak mempengaruhi kita dalam hal kecemasan. Makanya kadang orang ini bilang, waktu saya ke Magelang ya, saya setengah ngantuk berangkat dari Semarang ke Magelang, antara tidur nggak tidur. Tapi sampai di hotel saya bilang ini saya mau tidur dulu. Ternyata cuma Bu Maya bilang ini, kok gampang sekali ya tidurnya ya. Orang yang punya pikiran yang tenang, dia nggak akan susah untuk apa? Refresh tidur. Ya, cuma rasa syukur yang harus kita ucapkan di saat kita bisa tidur. Lapar pun juga sama, di saat kita lapar pasti kita bisa makan. Ini tadi Bu Yuki protes sama saya, Bu udah begini aja badannya bagus gemukan. Kemarin kekurusan, saya bilang nggak bisa. Kenapa? Bergeraknya susah kalau badannya besar. Ya, orang ada yang suka besar, orang ada yang suka kecil. Coba saya bilang begini, ini ada tamu dari Jakarta membawa saya pengaruh makan terus. Jadi mau nggak mau, nggak ada olahraga, duduk dan bicara itu banyak hal yang membuat penumpukan dalam diri kita. Makanya sampai Tuhan bilang begini loh, supaya penumpukan dalam pikiran kita tidak ada, baca kebenaran Alkitab. Karena itu adalah kunci kepuasan bagi setiap anak-anak Tuhan yang bergantung kepada Tuhan. Seberapa engkau membaca Alkitab, seberapa engkau punya kekuatan dan pikiran yang benar tentang kebenaran dan tentang hidup. Ya, jadi di sini situasi nggak membuat kita marah, situasi nggak membuat kita takut, benar nggak? Kepribadian kita yang orang bilang katanya apa? Saya ini kan melankolis, wah menangisi diri sendiri. Saya ini kan sanguin yang menghibur suasana, membuat orang tersinggung, ya kan? Saya ini kan pragmatis, yang kehadirannya dinantikan banyak orang. 4 karakter ini memang punya ciri khas masing-masing. Tapi kalau bisa tambahkan kebenaran Alkitab yang ada dalam setiap kehidupan kita, biar kita ini apa? Happy. Contoh semalam saya ngejum dengan para nabinya. Sambil saya juga ngejum dengan Dedi saya. Salah satu yang di saat mau disampaikan nubuatan pribadi, saya keluar dulu dari jum Dedi saya. Pesan yang disampaikan itu membuat saya membawa spirit pikiran saya yang benar tentang hidup saya.
Makanya jangan setiap anak Tuhan ya kena tuduhan. Kenapa ya nasib gue begini? Nggak ada kata nasib. Orang yang di dalam Tuhan Yesus nggak ada kata nasib. Tolong garis besarin ya. Orang yang di dalam Yesus selalu hidup diberkati dengan cara Mazmur 127 pada waktu tidur, ya kan? Jadi kalau kita tidur berarti Tuhan sudah berkati. Kembali lagi di Matius 1 ayat 35, pagi-pagi buta mencari wajah Tuhan. Seperti Yeremia juga sama, mencari Tuhan. Karena apa? Di pagi-pagi hari membuat pikiran kita itu refresh, tenang. Coba dibandingin deh, doa setelah bangun tidur, atau jam siang, atau sore, atau malam lebih enak yang mana? Biasanya setelah bangun tidur, benar gak? Itu yang membuat pikiran kita itu baik. Makanya dibilang begini loh, kalau pikiran kita gak benar, itu mempengaruhi kesehatan kita. Itu secara dunianya, secara kesehatannya, benar gak? Kita gak bicara tentang Alkitab kebenaran, karena Alkitab kebenaran, kalau kesesuaian kebenaran itu segala kelemahan tidak ada. Jadi kalau secara kesehatan pikiranmu terganggu, itu mempengaruhi kita punya tubuh. Ya, sekarang ini banyak orang-orang stres yang saya hadapi. Punya duit triliunan aja kebingungan. Nanti mati uangnya nggak bisa nikmati. Ya, sementara ada orang punya uang pas-pasan tapi hidupnya happy. Ada orang yang hidupnya pas-pasan, setengah happy, setengah enggak. Cuma saya tarik kesimpulan, semua kembali ke hati. Dari hati terpancar kehidupan. Berarti kan kalau hati kita nggak benar, itu mempengaruhi kita punya pikiran. Jadi kadang kesehatan dalam hal pikiran mempengaruhi hipertensi, serangan jantung bagi kita. Ya, apalagi ini kita usia 50 ke atas, ibarat katanya, bener gak? Terlalu tegang punya pikiran, tiba-tiba blum, kena penyakit jantung atau stroke. Bener gak? Nah, tadi saya dengar ini ibu pernah jatuh, gitu? Nah, adiknya, ya kan? Itu karena apa? Pikirannya terlalu tegang, ya kan? Mempengaruhi seluruh organ tubuh. Contohnya, adrenalin dalam tubuh itu bisa goyang, kata istilah kedokterannya. Tapi saya tidak mau ambil yang di situ kesehatannya. Yang saya mau ambil, bawa semua kepada Tuhan. Apapun sekitar punya hal kehidupan. Nah, di sini juga dikatakan bahwa di dalam Yesus kita harus punya ketenangan dalam pikiran. Kalau mau dilihat, kita belajar dari kehidupan Musa. Bagaimana dia dilahirkan, betul tak? Dibuang, iya kan? Tiba-tiba Tuhan pertemukan dengan istri Firaun. Sementara zamannya Musa, seorang laki-laki harus dia apa? Dibunuh, tidak boleh hidup. Karena ada sesuatu hal yang seorang laki-laki yang buat kepemimpinan buat yang ke depan. Nah, di sini kita lihat bagaimana Daud diangkat oleh putri Firaun yang memimpin bangsa Israel keluar untuk memasuki Kanaan, dan itu adalah pekerjaan yang Tuhan percayakan di atas Musa. Itu tidak mudah dan gak gampang, benar gak? Tapi Musa bisa melakukannya. Karena apa? Musa punya pikiran yang benar tentang Tuhan. Nah, di sini juga dikatakan tentang bagaimana Musa bisa membuat satu bangsa mengalami hal perubahan, ya kan? Di sini juga dikatakan Musa dipilih untuk ditetapkan tidak punya persungutan dalam dirinya walaupun sukunya dia dianiaya, benar gak? Yesus itu adalah tabib segala tabib. Jadi untuk sekarang ini, puji Tuhan, saya sudah dipilih Tuhan sendiri untuk menjadi konselor. Saya bukan psikolog, bukan psikiater, tidak sekolah apapun. Saya sekolah dari pengalaman, dan pengalamannya bukan pengalaman yang menyenangkan, tapi itu pengalaman yang menakutkan dan menyedihkan, gitu ya. Tapi tidak ada yang rugi kalau kita itu mengalami sesuatu yang jelek. Tapi kita harus berpikir positif dari hal yang negatif itu. Jadi tidak ada
bisa sembuh itu tergantung dari pikiran kita sendiri, hati kita sendiri. Karena ada hati yang gembira adalah obat, itu memang betul, iya kan? Karena saya minum obat yang sakit lupus itu sudah bertahun-tahun, sekitar 5 tahun. Tapi begitu ada emosi, baik itu marah, sedih, kecewa, sedikit pun gak bisa. Saya sampai bertanya kepada Yesus, saya gak bisa Yesus suruh jadi malaikat, gitu kan? Tapi kalau Yesus punya kuasa, apa sih yang gak bisa? Ya puji Tuhan dengan cara meditasi, udah menyerahkan diri secara total dari ketidakberdayaan, bukan karena kuat dan hebatku gitu. Ya puji Tuhan memang betul-betul secara medis dinyatakan sembuh. Dan saya punya anak yang namanya Aurel, itu dengan kehadiran dia waktu hamil, karena saya yang diserang itu trombosit untuk pembekuan darah. Malah trombosit yang tadinya normal kan 150.000, karena serangan dari sel ya, kalau ini seperti kanker juga itu sel lupus ini menyerang tubuh, jadi harusnya sel yang baik bisa untuk perawatan tubuh itu dibunuh semua. Terus apa yang terjadi coba? Kalau secara medis saja itu nggak mungkin. Tapi bagi Yesus itu tidak ada yang mustahil, itu memang betul. Jadi marilah kita, apapun sakitnya, apapun masalahnya, datanglah kepada Tuhan, kepada Yesus. Makanya saya sekarang ini sangat prihatin. Kenapa? Ketakutan demi ketakutan, berita-berita yang belum jelas sudah ditelan bulat-bulat. Tapi itu juga nggak salah. Kenapa? Memang tidak tahu. Makanya kita harus cari sumbernya, berdoa. Bila perlu tidak usah lihat berita-berita itu. Karena apa? Kita semua pasti tahu lah ya, namanya virus itu ukurannya kecil kan. Nggak apakah dengan kita tutupin semua tubuh sampai yang kelihatan cuma mata, kira-kira lupusnya COVID-nya itu, virusnya itu bisa masuk nggak? Ukurannya seberapa? Kelihatan aja enggak kan? Nah, makanya puji Tuhan dan terima kasih Bu Lasma sudah beri kesempatan saya untuk kesaksian tanpa persiapan. Dan ini benar-benar kuasa Roh Kudus. Jadi mohon maaf kalau sekiranya ngomongnya agak loncat-loncat ya. Tapi ini saya juga mau garis bawahi sakit ya, mau dari virus, bakteri, atau apapun penyakit itu yang membuat kita sembuh, itu ketenangan. Yang membuat kita sakit parah dan mati, itu ketakutan yang berlebihan. Makanya marilah kita itu kenali diri. Kelemahan kita itu apa sih? Harus tahu. Dan kelebihan kita apa? Supaya kita bisa bersyukur. Betul? Nah, karena dengan kita ketakutan, kira-kira penyakit itu bisa sembuh atau tambah parah? Ya kan? Jadi mulai sekarang carilah sumber yang benar, terutama berdoa. Karena kita nggak bisa buat apa-apa. Kalau untuk pandemi seperti sekarang ini, sebetulnya itu ujian iman. Karena jalan keselamatan itu besar atau kecil itu lewatnya? Kan pasti berliku-liku, terjal. Nah, bagaimana kita bisa melewati jalan itu? Hanya dengan kekuatan Roh Kudus yang selalu menemani kita kemanapun kita pergi, gitu loh. Jadi kembali lagi, tidak perlu menyalahkan diri atau orang lain. Kalau kita takut itu wajar, tapi jangan berlebihan. Itu pesan dari mami saya yang meninggal karena kecelakaan ditabrak. Itu juga bagi saya suatu karunia. Kehilangan itu kira-kira hal yang gampang atau tidak? Dan itu karena kecerobohan orang. Makanya saya garis bawahi di sini, untuk sembuh pun harus mau mengampuni. Itu kunci utama kita untuk sembuh.
juga untuk menyelesaikan permasalahan paling berat sekalipun. Jadi siapa yang masih punya dendam, punya beban pikiran, bahkan mungkin dengan diri sendiri pastinya belum damai. Jadi silakan mulai saat ini, jangan ditunda lagi, berdamailah dengan diri sendiri. Baru kita bisa berdamai dengan orang lain. Sekarang kalau dengan diri sendiri aja, sekarang kalau di Indonesia itu kan umumnya dipuji, itu pasti menolak. Wah kamu cantik, wah masa sih, enggak gitu kan. Padahal kalau dipuji kalau memang benar ya, kecuali kalau muji yang ngawur lah itu ya memang nggak perlu untuk ditanggapin. Jadi ya kita harus benar-benar mendekatkan diri kepada Tuhan, itu yang paling penting. Karena kematian itu, jodoh, kematian, rezeki semua di tangan Tuhan. Contohnya itu, saya bisa punya anak padahal medis jelas gak mungkin, bahkan gak boleh. Nah itu kalau secara manusia dikatakan ini nanti hati-hati ya kalau sikat gigi pendarahan waktu sakit lupus itu. Kira-kira apa yang terjadi? Ketakutan kan? Tapi karena kuasa Roh Kudus yang selalu menyertai, jadi saya jalan aja tanpa berpikir apapun. Seperti yang Yesus ajarkan di perahu itu ya, kalau ada badai. Cuman saya nggak hafal untuk ayat ya, Gulasma. Jadi itu muridnya pada ketakutan, ada badai waktu Yesus tidur. Sama seperti sekarang ini juga, seperti para rasul yang bersama Yesus. Kita semua bersama Yesus kan. Kita ketakutan, gitu kan. Terutama bagi yang kurang waktu bersama Yesus, itu pasti lebih banyak takut. Jadi mulai sekarang, karena kita juga nggak tahu kapan itu akhir zaman, tapi kita harus persiapkan diri mulai detik ini. Karena kayak mami saya sehat walafiat, walaupun udah usia 70. Nyebrang udah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun naik becak kemana-mana, bisa sendiri atau sama kakaknya, nggak apa-apa. Tapi itu waktu nyebrang, karena orang sekarang itu juga banyak stres, jadi kurang konsentrasi, nggak fokus, akhirnya merugikan orang lain. Nah, dari pengalaman-pengalaman saya yang paling mengerikan itu justru menyadarkan orang, bagaimana sih kamu bisa gampang banget mengampuni yang itu, ibaratnya menabrak jadi membunuh mami. Itu kuasa Tuhan. Saya mulai terapi pengampunan tahun 95. Jadi harapan saya harus mulai sekarang itu mengampuni dan mengampuni. Yesus mengajarkan 70 kali 7. Dan kali itu memang 7 lagi. Berapa? Oh, kali 7 lagi. Jadi tidak terbatas, bukan terus dihitung berapa, 490 kali atau berapa udah habis ya udah, enggak begitu. Tapi terus dan terus. Karena apa? Kita sendiri berdosa. Kita sendiri sudah menyakiti Yesus itu berapa kali? Kalau Yesus hitungan, kita semua tidak ada yang selamat, betul kan Bu Lasma? Ya begitu. Jadi dalam kesaksian saya ini, kalau mau ungkapkan di sini bisa 40 hari 40 malam. Betapa kuasa Tuhan itu luar biasa. Padang gurun ya. Jadi saya hanya garis bawahin lagi bahwa tidak ada yang perlu ditakuti. Di saat takut muncul, terima. Kita serahkan kepada Yesus ketidakberdayaan kita ini. Baik itu mau penyakit, mau masalah, harta, semua tidak menjadikan kita bahagia. Kita bahagia kalau kita bisa menang terhadap diri kita sendiri. Amin. Karena itu musuh terbesar adalah diri kita sendiri. Jadi kalau kita bisa mengalahkan diri sendiri, termasuk saya di sini sebagai pilihan Yesus, saya bisa cukup bangga di sini. Karena apa? Bukan Yesus memilih orang yang super, justru Yesus memilih orang yang lemah, super lemah. Saya ini orangnya. Tabrakan usia 19, patah tulang di sini. Tapi umur berapa waktu sama mami? 45 kurang lebihnya.
tulang masih utuh semua. Itu ada di Mazmur 34 ya, Bu Lasma. Saya nggak hafal. Intinya tulang pun dilindungi. Karena apa? Sudah berserah total. Dan kalau kita menjadi korban kecerobohan orang lain, pasti Yesus itu menolong. Karena apa? Kita sendiri yang salah aja ditolong, apalagi korban kecerobohan orang lain. Jadi kita tidak perlu untuk dendam. Karena dendam menjadikan penyakit khususnya kanker. Jadi untuk semua saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan, mulai sekarang jangan tunda lagi. Gak ada gunanya kita mau dendam dan menyimpan banyak negatif. Kalau ada itu wajar. Kalau nggak ada malah mungkin nggak di sini tempatnya. Semua orang pasti punya emosi. Cuman harus bisa diolah. Begitu kesaksian saya. Jadi saya garis bawahi sekali lagi, berdamailah dengan diri sendiri mulai saat ini, supaya bisa berdamai dengan orang lain yang menyakiti. Makanya kita akan bisa menjalankan perintah Tuhan ya. Kalau secara dunia itu gila, mengasihi musuh. Bagaimana kita bisa? Ya kan? Tapi itulah perintah Yesus yang pastinya untuk kebaikan kita. Maka kita beri tepuk tangan meriah buat Yesus yang selalu memberikan berkat yang luar biasa buat kita semua. Terima kasih. Ya, puji Tuhan. Ini kesaksian yang sungguh sangat meneguhkan, ya. Secara medis tidak ada obatnya, betul ya? Tetapi secara campur tangan Tuhan ada obatnya. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Kalian biasanya cuma nyanyi sih, tapi menjalaninya belum tentu, setengah-setengah. Bilangnya apa? Bukan, ini masih di bumi, belum di surga. Justru Tuhan persiapkan dulu di bumi. Kalau di bumi udah beres, apalagi yang di surga, ya. Jadi Tuhan minta gitu loh. Bagaimana pikiran ketenangan tadi berdamai dengan diri sendiri. Siapa sih Alkitab yang gak asik di Amsal? Orang paling gampang sekali kalau punya masalah. Udah, pokoknya gini loh, bawa doa orang benar. Bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Mintalah maka akan diberi, ketuklah. Semua orang dalam permasalahan jangan dikeluarin ayat Alkitab. Doakan saja. Umumnya semua anak Tuhan tahu Alkitab, tapi menjalankannya, mempraktekannya nggak tahu. Benar nggak? Tahu nggak? Nggak tahu. Mau sekolah teologi S3 kek, dia tahu Alkitab, tapi menjalaninya, mempraktekannya nggak tahu. Tapi kalau orang yang berjalan bersama Tuhan, tapi ada orang yang mengerti kedalaman, pengenalan, perjumpaan dengan Tuhan, itulah yang meneguhkan. Makanya saya paling suka lihat, kalau saya berbicara dengan siapapun, saya nggak bicara tentang pendeta, orang awam, bukan anak Tuhan. Tapi cara bicaranya yang membawa satu hal perubahan, saya harus banyak belajar. Sekarang saya bilang begini, Tuhan itu orang dunia loh. Gimana kita ini yang di dalam Tuhan? Alkitab kita ngerti, doa kita bisa, benar nggak? Kenapa terobosan nggak bisa terjadi? Pola pikir yang nggak bisa mengaminkannya. Gak gampang loh, irama pikiran dan hati sejalan. Gak gampang. Makanya saya selalu berkata begini loh, hidupi itu Alkitab kebenaran supaya jadi nyata setiap kehidupan kita. Makanya tadi saya suka pikiran. Kenapa pikiran bisa terganggu? Karena apa? Tidak punya pola anak kecil seperti Matius. Ya, Pak Yopan, kalau kamu saya tipu uangmu 1 miliar, terus saya nggak bayar, kamu marah nggak? Marah. Tapi kalau anak kecil 1 miliar 5 tahun, kita ambil aja berapa tumpuk, ambil. Karena Pak Yopan dewasa. Tapi kalau minta, Pak Yopan belajar
hal terkecil. Harus itu berkat saya. Tadi Bu Yuki bilang begini, Bu, jadi itu gol Bu. Saya bilang jadi transaksi minggu depan, tapi jatah saya bukan di situ. Saya udah girang banget tuh Pak Yopan punya jatah, udah saya pikirin. Tapi saya tidak mau dengan pola pikir saya terikat tergantung dengan mamon. Ya kan? Akar segala kejahatan adalah cinta uang. Jadi segala sesuatu hal perjalanan hidup saya tidak mau fokusnya ke hal-hal materi dan dunia. Saya fokus saya hal-hal yang ke Tuhan. Makanya kadang kalau orang yang mau kotori saya punya pikiran, saya bilang jangan kotori. Biar pikiran Yesus yang ada di dalam diri saya. Bukan pikiran kalian yang mereka-reka untuk segala apapun yang harus saya jalankan. Kadang dibilang begini, ini pendeta susah dibilangin. Ya kan? Karena tidak mudah melupakan dan mengampuni. Benar nggak Pak Yopan? Belum tentu Bu Yuki bisa juga seperti apa yang Pak Yopan bisa lakukan. Benar nggak? Dalam lakukan yang terbaik pasti masih kurang. Ya kan? Seperti ada lagunya gini, kau bukan yang dulu lagi, ya toh? Cara bicaramu, ya kan? Kadang cara bicara itu mempengaruhi satu hal dampak. Dulu Bu Yuki paling sopan atau saling manis gitu kan. Setelah udah sekian lama masih manis, masih sopan gak Bu? Perjalanan pikiran pola hidup kan berbeda, benar gak? Makanya tadi direview lagi Bu Yuki sambil makan dibilang begini kesaksian sama rekan saya 2 orang, Maya sama Hesti. Saya kaget, Bu Lasma bicara begini, gitu kan? Saya bilang yang mana? Saya lupa. Ternyata kan Tuhan tahu pikiran kita kalau hati kita tidak ada di Dia, ya kan? Bisnis, kesini, kesini, kesini. Ini Pak Yopan dan Bu Yuki ini punya pemikiran lebih. Bukan punya pemikiran satu, double. Bayangin sambil makan dia punya catatan kayak anak sekolah. Bu Yuki itu apa yang dikerjain? Kok hari-hari PR-an terus ya? Jadi Bu Yuki tasnya itu banyakkan buku. Hidup dan waktunya dibuat hal yang berguna. Karena kita nih waktu kita tadi saya lihat di tempat makan nih paling enak banget semua satu meja pegang gadget. Gitu? Nggak ada yang nggak pegang handphone. Semua rata-rata pegang handphone. Jadi pemikiran saya gini, Tuhan, ngapain mereka kumpul kalau mereka masing-masing pegang handphonenya? Kan kalau kita mau kumpul kan dengan cara apa? Kita punya pikiran, bener gak? Seperti tadi Ibu Maria ya, itu mau ketemu saya katanya kan, ya harus saya tinggalin handphonenya dong, bener gak? Walaupun ada telepon, ada WA, atau saya belum baca, sampai bertumpuk tuh tadi saya lihat handphone saya. Namanya orang berbicara, namanya orang ketemu, fokus, bukan pegang handphone. Tapi kalau kita mau pegang handphone, bilang maaf ya, ini penting dari sekian berita. Nah, jadi di sini penekanannya buat setiap kita pembahasannya. Mengapa Musa dapat memiliki pikiran yang tenang, ya kan? Dan Musa punya percaya diri bahwa Tuhan pasti punya hal yang terbaik buat hidupnya dan bangsanya. Jadi kita belajar, hidup kita percaya pasti kita punya dampak perubahan di mana kita berada. Kehadiran kita kalau disenangkan orang pasti dinantikan, benar gak? Kalau kesukaan kita tidak punya kesukaan, kedatangan kita pasti tidak disuka orang, benar gak? Ya kan? Kadang orang kalau datang minta ngeluh, pasti orang akan terus-terusan menutup diri, benar gak? Ah, ini datang dari jauh, gue tutup pintu dulu deh. Benar gak? Apalagi kita lagi makan enak-enak, datang pengamen. Ini kita lagi makan enak, harus pegang uang, ya kan? Itu kan pikiran kita, ya kan? Lagi enak, harus keluarin uang kotor untuk kasih mereka. Mereka butuh uang, kita butuh kenyamanan. Jadi punya pemikiran yang berbeda. Nah, tapi di sini kesimpulannya malam hari ini tentang Musa. Musa mengenali siapa dirinya, ya kan?
seorang penyembah, ya, orang Israel. Terus diambil, ya kan? Musa terus menjadi seorang pangeran, betul gak? Ya kan? Yang dilukan, hidup dalam harta dan hidup di dalam kenyamanan. Tapi di sini Musa tidak mendapatkan satu sukacita, karena dia mengenal siapa dirinya, karena dia mengenal siapa Tuhannya, karena dia mengenal siapa suku bangsanya yang harus ditolong. Begitu kita, ya, kita harus mengenal tentang diri kita. Kita harus mengenal orang-orang yang dalam hal kekurangan dan kelemahan. Nah, di sini juga dikenal siapa identitas dirinya. Nah, bagaimana pertemuan kita dengan Tuhan itu yang menentukan iman kita, nggak gugur dan nggak goyah. Nah, di sini juga dikatakan Musa mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Makanya saya paling suka, ya, kalau orang suka berjumpa dengan Tuhan, imannya nggak akan goyah. Apapun yang dunia beri janjikan tidak akan terpengaruh. Tapi kalau sikap hati kita tidak punya pengenalan akan Tuhan, gampang sekali terombang-ambing dan gampang sekali rapuh. Nah, di sini juga dikatakan bagaimana Tuhan menciptakan setiap kita itu adalah baik apa adanya. Nah, di sini Musa yang pertama mengenal tentang dirinya, yang kedua bagaimana Musa bertanggung jawab. Ibrani 11 ayat 25. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Jadi hari-hari ini pekerjaan tentang hal upah. Jangan jadi satu mindset, satu kebutuhan setiap kita. Jangan, ya. Upah berkat itu jatah Tuhan pribadi buat kita. Jadi saya kembalikan lagi Mazmur 127. Di waktu tidur kalau Tuhan memberkati, nggak susah, nggak gampang, ya. Makanya saya bilang, ini bagi saya di AYP Alem ini, saya menyaksikan cara Tuhan yang miracle banget. Mujizatnya yang nggak pernah saya pikirkan. Kalau untuk saya beli, saya belum ada dana sampai ke sana, ya. Kalau untuk saya lakukan perjalanan, saya mereview lagi, tadi saya sharing dengan rekan saya. Kok bisa ya saya lakukan perjalanan dalam 1 bulan seperti ini yang saya harus doa di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan membuat semua tepat pada waktunya. Contoh, ya, hal yang terkecil, saya melakukan kecelakaan kecil aja. Saya pikir itu saya nggak nabrak tiang tiket parkir. Lumayan ya rusaknya Bu Yuki. Tapi anugerah Tuhan, ada berkat yang Tuhan siapkan. Benar, baik saya tidur di hotel maupun kendaraan. Ada orang tahu tapi tidak punya sikap. Sampai orang bilang begini, udah mau masukin aja di bengkel. Tidak, saya udah punya bengkel, saya punya orang yang saya kenal. Lebih baik yang kita kenal daripada yang gak kita kenal. Iya gak? Orang cuma berkata, lagi banyak pikiran ya Bu. Kan saya kaget kalau lagi banyak pikiran. Kita kan kadang gak punya harus banyak pikiran, tapi ketepatan dalam kita mengendarai belum tentu kita tepat. Begitu pula perjalanan kisah hidup kita kepada Tuhan. Kita udah lakukan yang terbaik, belum tentu Tuhan katakan baik. Benar gak? Walaupun lelah, walaupun capek, tapi Tuhan bilang apa? Dalam kelelahanmu, dalam kecapeanmu, kalau kau mencari Tuhan, aku Tuhan yang akan memberi kekuatan baru hari lepas hari. Nah, di sini juga dikatakan, ya kan, Musa lebih suka menderita sengsara dengan umat Tuhan daripada dia harus menikmati kesenangan. Nah, hari-hari gini, orang yang suka melakukan tindakan memberi itu berarti punya gaya Kristus dalam dirinya. Orang yang punya tapi tidak memberi di atas orang-orang kesengsaraan, berarti dia tidak mengenal siapa Kristus. Punya gaya di bumi, selalu melakukan yang terbaik, selalu melakukan kesembuhan, selalu melakukan hal pemberian. Nah, di sini juga dikatakan kita harus melihat bagaimana Musa harus punya mengambil tanggung jawab buat satu bangsa untuk dibawa keluar dari tanah Mesir. Nah, di sini juga dikatakan kenapa Musa mau menderita sebagai umat Tuhan dan mau bersama orang-orang Israel. Karena dia mengenal siapa dirinya, ya.
Dia dari lahirkan, bukan dari keluarga yang melahirkannya. Ya kan, seperti lagunya apa? Siapakah aku ini Tuhan? Kalau kita tahu siapa diri kita, ini tidak ada apa-apanya loh. Ya, saya tahu background kalian tidak seperti yang sekarang ini dilayakan dan dibawa Tuhan dimuliakan. Benar tak? Makanya kalau Tuhan sudah bawa satu perubahan hidup dalam hidup kita, harus kita lihat siapa diri kita. Belajar introspeksi diri lagi. Nah, di sini kadang kita berkata kepada Tuhan, dalam hal kita berdoa, kita naikkan semua permohonan kita di hadapannya. Tapi kita tidak pernah mau menyenangkan hati Tuhan. Nah, seringkali kita berjumpa dengan Tuhan hanya untuk apa? Berobat. Berobat minta uang, berobat kesembuhan, berobat minta kelepasan. Benar gak? Tapi bukan untuk bertobat. Bedanya berobat setelah sembuh, ya kan? Pasti kita tidak pergi lagi ke dokter atau ke Tuhan. Tapi setelah lewat masalah, ya kan? Kita lupa semuanya. Kita masuk di golongan mana nih? Berobat atau bertobat? Wah, tertawa semua. Berarti kita masuk di dalam dua hal itu ya. Tapi malam hari ini harus berubah. Ya, biar kita punya pikiran yang benar. Berarti kita datang ke Tuhan dengan cara bertobat, bukan berobat. Kadang Tuhan dijadiin mantra. Gak apa-apa sih, karena Dia Maha Kuasa. Kadang Tuhan dibawa buat penghakiman hidup kita. Gak apa-apa, karena Dia mengerti. Apalagi kalau kita sengsara dan dikasih jawaban. Udah deh, gak ada kata Tuhan, nah. Udahlah, lebih baik apa? Hidup saya seperti begini aja. Bukannya semakin diberkati, semakin nanti kena permasalahan dalam setiap kehidupannya. Nah, yang ketiga, bagaimana Musa punya ketahanan dirinya, ya kan? Di ayat 27 Ibrani. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Seperti 2 Korintus, apa yang tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar, tidak pernah timbul dalam hati, itu jangan ngomong firman. Udah terjadi belum? Ini kalau malaikatnya ada pasti enak kan? Ngomong Alkitab itu juga enak. Apa yang nggak pernah dilihat, apa yang nggak pernah didengar, nggak pernah timbul, Tuhan siapkan. Itu kalau lagi malaikatnya ada. Tapi di saat malaikatnya lagi terbang, kok lama ya? Pasti kita punya persumutan. Makanya itu satu gurauan, satu candaan. Saya paling suka lihat teman-teman berapi-api. Itu lagi ada jawaban. Tapi setelah nggak ada jawaban, cuma saya berkata gini, pasti malaikatnya lagi terbang nih. Jadi error, jadi koslet. Saya bahasanya koslet. Ya. Jadi saya minta malam hari ini yang hadir di sini maupun pemirsa yang menyaksikan live streaming, kita jangan koslet. Ya. Kita harus punya on fire, api bersama dengan Tuhan. Supaya kita punya apa? Ketahanan diri yang kuat di dalam Tuhan. Nah, di sini juga dikatakan bagaimana Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir itu nggak mudah dan nggak gampang. Benar nggak? Dia harus mempersiapkan segala sesuatunya dalam hidupnya. Tapi Tuhan memampukannya. Nah, kalau dilihat lagi, ya kan? Amsal 24 ayat 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun dia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Jadi jangan bangga. Untuk apapun yang orang fasik lakukan, pasti ada hitungannya. Jadi jangan bangga orang punya sesuatu hal, istilahnya tanya ke orang pinter. Dia pikir nanti orang musuhnya bisa apa? Bisa game over. Atau orang musuhnya bisa bangkrut miskin. Tidak bisa, ada hitungannya, ada waktunya. Yang dari dunia itu sementara. Tapi yang dari Tuhan, mujizat, itu kekal sampai selama-lamanya. Nah, di sini juga relasinya adalah seperti buah pir ya. Semakin ditekan semakin tinggi. Jadi dihadapkan di permasalahan setiap kita. Jangan bawa pikiran kita terlalu tinggi. Bawa pikiran kita ini harus tenang. Ya, kan ada apa? Grafiknya. Kalau di saat mau tegang jangan, nanti kena stroke. Benar tak? Atau kena serangan jantung. Ini pilihan loh. Punya pikiran tegangan tinggi rendah itu kembali ke pribadi kita masing-masing.
Jadi saya rangkum, simpulkan malam hari ini, miliki ketenangan pikiran, juga kita harus punya jati diri kita yang benar di hadapan Tuhan supaya nggak ada tuduhan. Ya, siapa yang namanya baju merah? Ya, Gus. Nah, jadilah dirimu sendiri. Harus kamu bisa berdamai, mengampuni dirimu, jangan menyesali. Kamu diciptakan, jangan menyesali keadaan dan kondisi. Ya, jadi orang yang di dalam Tuhan dah hidup dalam hal kecengengan, hidup di dalam anugerah kasih yang daripada Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Nah, di sini juga dikatakan biar kita mengenal diri kita, kita bisa bertanggung jawab, biar kita bisa bertahan sampai kedatangan Tuhan. Yang kedua, nah di sini juga dikatakan untuk setiap kita anak-anak Tuhan, kita biar kita kuat, kita harus masuk di menara doa. Yang istilahnya ada di mana? Di Zoom ya. Jadi kan sekarang menara doa atau persekutuan doa, ya kan, kelompok-kelompok sel itu semuanya melalui Zoom. Benar gak? Ini cuma hari ini aja, saya nggak ngerti, dan selanjutnya biar Adoni mengadakan live streaming, dihadirkan dengan berapa orang dan menjadi berkat buat siapapun juga. Karena kebenaran firman Alkitab itulah yang menguatkan, itulah yang memampukan kita untuk kita bisa bertahan. Oke, kita selesaikan firman Tuhan malam hari ini. Kita angkat pujian bersamamu Bapa, ku lewati semua. Kuralama shikara la barala barala bashikara la barala 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 bashikara la barala barala shikara la barala 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 bashikara la barala 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 barala. Perkenanmu ya
untuk kami sanggup dan kami bisa dengan punya pola pikir yang daripada Tuhan. Ini malam kesempatan kami untuk kami bertobat. Ini malam kami akan tunjukkan bahwa kami punya pemikiran yang benar tentang Tuhan, dan benar kami punya pemahaman dan pengenalan akan Engkau Tuhan. Angkat setiap hal yang tidak bukan daripada Engkau dalam setiap kehidupan kami. Biar kasih-Mu Tuhan yang mengubahkan pikiran, kemauan, perasaan kami. Biar apapun seturut kehendak rencana-Mu dalam setiap kehidupan kami. Biar kami punya seirama hati kemauan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan malam hari ini. Berkati umat-Mu, berkati permisa dimanapun mereka menyaksikan streaming malam hari ini. Perkenanan hadirat-Mu menyentuh setiap umat-Mu. Dalam berkat kasih anugerah yang datang dari Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus, ada di atas setiap kami anak-anak Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saya undang Ibu Maya akan doa syafaat malam hari ini sebelum kita tutup ibadah Adonai. Yesus, terima kasih Tuhan buat malam yang luar biasa, di mana kami tahu setiap kami yang boleh hadir, baik yang offline maupun yang online, setiap kami yang boleh menikmati anugerah, kasih dan sayang Tuhan pada malam hari ini. Kami percaya karena Tuhan mengasihi setiap kami, dan Tuhan ingin memberkati setiap kami. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang boleh Engkau taburkan dalam hidup kami. Engkau senantiasa berfirman, jangan takut, Engkau hanya menontonnya saja. Dalam situasi kondisi yang boleh terjadi saat ini, Engkau mau kami anak-anak-Mu tidak takut, tidak goyah, tidak kunci. Karena kami punya Engkau. Karena kami ada di tangan Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Pengasih, bahkan yang empunya bumi dengan segala isinya. Terima kasih Bapa buat malam hari ini. Kembali kami berdiri di hadapan-Mu bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Kalau sampai hari ini bangsa kami Indonesia dapat melewati masa-masa pandemi COVID-19, kami percaya semua ini campur tangan Tuhan, dan Tuhan selalu ada di bangsa ini. Kami pegang janji-Mu karena Engkau sudah berfirman, bangsa ini ada dalam kendali-Ku, sehingga kami tetap percaya. Dengan situasi kondisi COVID-19 kami percaya setiap kami anak-anak Tuhan tetap ada dalam kendali Tuhan. Bahkan bangsa ini ada dalam kendali Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati bangsa kami Indonesia, berkati pemimpin kami, orang yang Kau pilih, Kau tetapkan dan Kau angkat menjadi orang nomor satu di bangsa ini, memimpin bangsa ini sebagaimana Kores di zamannya. Engkau memakai kehidupannya untuk membawa bangsa ini berjalan seperti yang Kau mau, masuk dalam rencana besar-Mu. Tuhan, terima kasih buat Bapak Presiden kami. Engkau tetap Allah yang menganugerahkan hikmat khusus di dalam menangani setiap masalah-masalah yang ada, di dalam menyelesaikan setiap persoalan-persoalan yang ada. Hikmat-Mu lah Tuhan yang akan menolong dan yang akan mampu menyelesaikan segala sesuatunya. Engkau yang menjadi perlindungannya, keluarganya. Engkau pun Allah yang menjaga. Terima kasih, berkati seluruh jajaran yang ada, baik para menteri kabinet, anggota DPR, MPR, dan seluruh para pejabat pemerintah yang ada di pusat maupun yang di daerah. Tuhan, berkati mereka dengan hikmat yang daripada-Mu, kebijaksanaan, bahkan roh yang takut akan Engkau anugerahkan dalam kehidupan para pemimpin kami. Terima kasih kalau malam hari ini kami boleh ada di kota Solo, di mana Bapak Presiden kami boleh berasal dari tempat ini. Kami mengucap syukur, Engkau pun memberkati kota Solo Tuhan.
Bahkan keamanan kota Solo tetap kami pertaruhkan dalam tangan Tuhan. Dari pintu gerbang kota Solo, barat, timur, utara, dan selatan, kami minta malaikat surgawimu menjagai kota ini, sehingga kota ini benar-benar aman. Karena kami tahu saat kami mengandalkan Tuhan, maka kota ini menjadi kota yang luar biasa. Terima kasih, berkati para pejabat pemerintah di kota ini, bahkan berkati seluruh masyarakat kota Semarang. Tuhan berkati mereka dengan ketenangan, kedamaian, kesejahteraan. Bahkan Tuhan anugerahkan pertobatan atas kota kami Solo. Terima kasih Tuhan, berkati juga hamba-Mu Ibu Lasma yang boleh Engkau pakai menjadi saluran berkat setiap kami, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Tuhan berkati hamba-Mu, kiranya Tuhan pakai lebih lagi hamba-Mu untuk membawa setiap umat-umat-Mu mengenal Engkau lebih lagi, bahkan membawa umat-umat-Mu bertumbuh dewasa di dalam mengenal Engkau. Urapan yang baru senantiasa Engkau anugerahkan dalam kehidupannya, bahkan dalam setiap pelayanan yang Kau percayakan untuk membawa jiwa-jiwa datang kepadamu. Engkau terus tambah-tambahkan hikmat, makrifat, bahkan kuasa, otoritas yang daripada Engkau. Wibawa ilahi-Mu senantiasa Engkau anugerahkan dalam kehidupannya. Dalam setiap pelayanannya Engkau menyertai dengan tanda-tanda kuasa, dengan tanda-tanda mujizat. Tuhan anugerahkan. Terima kasih Bapak, buat malam hari ini kami mengucap syukur karena pemilik daripada Cafe Pixel, yaitu Bapak Yufan bersama istri yang ada, telah membuka pintu atas tempat ini untuk kami boleh pakai, menyerahkan hidup kami, menyembah Kau, memuji Kau. Tuhan berkati tempat ini, berkati usaha mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati anak-anak mereka dalam pendidikannya. Bahkan Kau berikan kepandaian, kecerdasan, sebagaimana Kau memberikan Daniel dan teman-temannya 10 kali lebih kepandaian yang Kau anugerahkan dalam kehidupan putra-putri mereka. Tuhan terima kasih, berkati kesehatan mereka, keluarga besar mereka. Bahkan Tuhan berkati tempat ini, Tuhan buka berkat dari barat, timur, utara, dan selatan masuk ke perbendaharaan mereka, masuk ke pundi-pundi mereka, masuk ke lumbung-lumbung mereka, dan Engkau melimpahkan dengan tidak pernah habis-habisnya. Terima kasih Bapak. Pun kami berdoa untuk setiap kami yang hadir maupun umat-umat Tuhan yang ada di luar sana yang menyaksikan acara ini. Tuhan berkati mereka, Tuhan jamah mereka, Tuhan lawat mereka, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan. Bahkan saat ini mereka yang ada dalam keputusasaan Tuhan hadir, memberikan kekuatan, pengharapan yang baru dalam kehidupan mereka. Dalam setiap kami ada masalah, persoalan, pergumulan yang ada, kami bawa kepadamu dan kami persembahkan seluruhnya kepadamu. Kami percaya Tuhanlah yang sanggup menolong kami, Tuhanlah yang sanggup buka jalan bagi kami, Tuhanlah yang sanggup menganugerahkan pintu berkat, jalan-jalan yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih Bapak buat malam hari ini, berkati hamba-Mu Hesti, buat hamba-Mu Maya yang boleh Kau percayakan melayani pada malam hari ini. Segala kemuliaan, pujian, kehormatan hanya bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan kami kembalikan semuanya kepadamu. Terima kasih, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Mari sama-sama kita katakan amin. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Pulang dan bawalah berkat di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Apa yang Kau buat, Kau lakukan buat hari-hari Tuhan, Tuhan buat berhasil. Diberkati di dalam apapun, dikerjakan sesuai yang Tuhan rancang dalam hidupmu. Jadi di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah terima, yang percaya sama-sama katakan amin. Kita akan pujian doa Yabes. Kiranya memberkati aku berlimpah-limpah, dalam keluar daerahku
God bless you.